Oke, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, sudah dengar ya. Baik, untuk pertemuan kita pertama kali ini ya, di semester pertama kali ini, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir di semester pertama kali ini, baik yang sudah sempro ya, atau yang sebelum sempro, atau bahkan yang baru mengambil tugas akhir di semester kali ini ya. Jadi biasanya kalau untuk di tiap semester itu tugas akhir itu adalah di sini ada sosialisasi mengenai bagaimana kondisi dan administrasi ya untuk melaksanakan tugas akhir di semester berikutnya. Ya. Jadi di sini untuk di tes berikutnya ya, untuk yang baru mengambil mata kuliah tugas akhir kali ini, ya, jadi misalkan angkatan 2021 nih yang baru mengambil TA sekarang. Jadi itu syaratnya adalah telah lulus minimal 120 SKS, ya, baik itu angkatan wajib dan pilihan, dan juga mengambil SKS sesuai dengan angkatannya. Jadi kalau di angkatan 2018 dan 2019 itu ambil yang 4 SKS ya. Jadi kalau misalkan untuk yang 2020 dan 2021 itu mengambil 5 SKS, karena di sini ketentuannya adalah syarat lulus S1 itu ya, ini saya sambil tulis ya, itu minimal adalah 144 SKS lulus ya, termasuk TA seperti itu. Jadi biasanya kan kalau di akun kalian ya, di siakat masing-masing itu 144 SKS itu kalian hitung semuanya ya. Jadi jangan sampai ada satu mata kuliah yang nggak lulus, itu bisa mengurangi SKS yang ada di terakhir nilai akhir seperti itu. Jadi biasanya kalau untuk mengambil mata kuliah TA ya di semester sekarang itu pasti nilainya masih T ya, karena itu tadi syarat untuk melakukan seminar proposal atau seminar hasil adalah input KRS TA di semester depan. Jadi dari kalian masing-masing itu adalah menghitung minimal sudah termenuhi dulu ini 144 SKS. Ya. Apakah boleh mengambil lebih dari 114 SKS, misalkan 150, 155, ya itu silakan aja. Gitu. Tapi perlu diingatkan kembali, jadi kadang kalau misalkan kita ngambil mata kuliah yang istilahnya terlalu banyak, itu bisa mempengaruhi IPK gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada nilai yang istilahnya kurang, misalkan dapat C, misalkan di mata kuliah pilihan, itu sebenarnya bisa untuk menghapus mata kuliah pilihan tersebut supaya bisa menaikkan IPK tadi ya. Nah, jadi itu disesuaikan dengan haknya masing-masing seperti itu. Nah, ini untuk syarat mata kuliah tugas akhir, dan tentunya untuk angkatan 2021 ya, ini sudah termasuk yang syarat lomba ya, lomba khusus di angkatan 2021 ya. Seperti itu. Jadi itu nanti untuk persyaratan mendaftar sempro ya. Jadi untuk mencari lomba itu setidaknya ya, itu bisa kalian cari sendiri ya, atau misalkan meminta bantuan kepada dosen pembimbing satu gitu, ya. Nah, untuk lomba di sini itu minimal kalian mewakili dari aplikasi ITERA seperti itu ya. Baik itu mau secara kelompok
ataupun secara individu, ya, minimal kalau bisa itu di luar ITERA dulu, ya. Kalau misalkan ikut lomba misalkan di Unila atau misalkan di UIN itu nggak masalah gitu, tapi mewakili aplikasi ITERA gitu. Dan juga lomba ini setidaknya kalian itu harus mendapatkan minimal adalah sertifikatnya, ya, sertifikat lomba supaya nanti bisa diakui di akreditasi prodi TI, ya. Perlu diingat ya, jadi akreditasi TI ini kan sekarang itu adalah baik sekali ya, istilahnya itu kalau di nilai huruf itu adalah B gitu. Dan itu sudah bisa diajukan untuk kalau misalkan nanti kalian sudah lulus itu bisa mendaftar ke PNS gitu. Nah, tentunya di sini perlu diingatkan kembali, jadi minimal satu paket SKS ini adalah jangan sampai ada yang kurang satu mata kuliah. Ya, karena itu kemarin ada yang kejadian juga pas kita dihitung ternyata totalnya hanya cuma 141. Ya, mau nggak mau dia harus mengambil SKS mata kuliah dan juga TA-nya gitu. Karena kalau misalkan ambil mata kuliah ya dengan tugas akhir itu nanti dikenakan UKT full seperti itu. Jadi perlu diingatkan kembali, kalian harus mengecek di transkrip nilai kalian masing-masing. Nah, ini adalah kalender TA di semester genap kali ini ya. Jadi seperti biasa di setiap semester mungkin kalian sudah tahu juga ya dari kakak kelas atau kakak tingkat itu mengisi form TA khusus yang baru mengambil TA semester ini ya. Jadi kalau misalkan yang sudah mengambil TA semester kemarin, artinya yang sudah mengisi form itu tidak perlu. Jadi ini wajib untuk yang baru mengambil TA semester ini ya, untuk berlaku untuk semua angkatan ya untuk di sini. Jadi kalau misalkan kalian sudah mengambil TA di semester kemarin, yang sudah mengisi form di semester kemarin juga itu tidak perlu mengisi ya. Jadi yang mengisi ini adalah yang baru mengambil TA semester sekarang. Nah, periode ini kapan? Dari hari tanggal sekarang, yang nanti akan saya share linknya di GCR ya, sampai dengan tanggal 24 Januari jam 12 siang. Ya, 24 Januari itu kan hari Jumat ya. Itu jadi kalau bisa itu sebelum Jumatan, karena setelah Jumatan itu dari kami tim TA itu harus merekap siapa saja nanti untuk di masing-masing dosen pembimbing satunya. Ya, biasanya ini juga butuh waktu untuk merekap di pemilihan mahasiswa kepada dosen pembimbing satu. Nah, untuk bimbingan TA juga di sini itu sudah bisa dimulai dari periode di sini ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah sempro kemarin juga ya bisa dilakukan bimbingan juga gitu di bulan sekarang. Nah, untuk sempro juga dan semhas itu sudah dimulai di minggu depan gitu. Nah, untuk pendaftarannya itu dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Kamis ya. Jadi misalkan kalian sudah bimbingan beberapa kali, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Itu dilakukan di hari kerja Senin sampai dengan Kamis. Nanti pada saat hari Jumatnya itu baru diumumkan jadwal ujian sempro atau semhas di minggu depannya. Nah, untuk di sempro kali ini ya, yang ada bagian di sini ya, yang di sini itu pembahasan mengenai TA kalian dari bab 1 sampai dengan bab 3 ya. Jadi bab 1 itu adalah latar belakang, bab 2 itu adalah tinjau pustaka, bab 3 adalah metodologi penelitian. Nah, sifatnya ini adalah terbuka, jadi boleh ditonton oleh mahasiswa TI sendiri ataupun dari mahasiswa prodi lain gitu. Bisa mungkin ini kalaupun terbuka ya terdapat minimal penonton ya, karena kalau sudah di sifatnya terbuka, kalau misalnya nggak ada penonton ya percuma juga gitu. Makanya di sini sudah semungkin kalian ada minimal penontonnya gitu. Nah, itu sempro di yang sifatnya terbuka dari bab 1 sampai dengan bab 3. Nah, kalau yang semhas ini adalah kelanjutan dari sempro tadi. Nah, jadi kalau misalkan kamu sudah beres sempro ya, misalkan sudah 3 babnya beres dan revisinya, baru kalian melakukan semhas sampai dengan bab 6. Kalau di sini bab 4 itu adalah pengolahan data ya, bab 5 analisis, bab 6 adalah kesimpulan ya. Itu yang final
di mana kalian melakukan isi draft TA di individu kalian masing-masing. Nah, sifatnya adalah tertutup ya, jadi hanya dihadiri oleh dosen, pembimbing, dan penguji TA dan mahasiswa peserta TA saja untuk senhas dan sidang kompre. Nah, kalau sidang kompre itu adalah menguji teori yang sudah kalian pelajari selama 4 tahun di prodi TI. Ya. Jadi untuk sidang kompre ini setidaknya kalian sudah memahami atau menghafal ya teori-teori apa saja yang sesuai dengan prodinya. Kalau misalkan di KPRSAE, artinya kan nanti pasti ada penguji yang menguji teori yang dari KPRSAE. Nah, di sini ada batas biasanya ya kalau di semester genap itu acuannya adalah untuk nilai PA di akhir atau maksimal semua mata kuliah ya. Jadi di sini yang orange ini ya itu adalah 6 Juni 2025. Ya, jadi kalau misalkan kalian sudah beres revisinya senhas dan komplit juga dan di sini di tanggal 6 itu bisa diinput nilai PA. Nah, perlu diingat juga untuk input nilai PA di sini karena memang sangat banyak ya mahasiswa yang mengikuti senhas, apalagi kalau di sini saya lihat di Becer itu sampai 170 orang waktu itu yang jadi pengisinya itu setiap hari Jumat ya, karena untuk mengakomodir juga semua mahasiswa yang ada di prodi TI. Jadi nggak mungkin setiap hari itu harus ada internet PA karena kenapa? Karena ini akan sangat hati-hati ya untuk internet PA. Kalau misalkan nanti ada kesalahan input, mau tidak pun nanti harus ada perbaikan juga gitu. Karena di sini inputnya PA itu maksimal adalah 6 Juni 2025. Nah, untuk di semester genap kali ini, kebetulan wisudanya itu ada 2 ya. Jadi di bulan April sama di bulan Juli. Nah, kalau misalkan yang sudah sempro di semester kemarin dan mau mengejar wisuda April itu bisa aja ya. Jadi dengan catatan gini, mata kuliah yang di semester genap itu tidak tidak ada lagi gitu, jadi cuma ngambil TA saja gitu. Jadi bisa untuk mengejar wisuda April yang ada di ini ya. Jadi misalkan semester ini cuma ngambil TA saja, sudah sempro di semester kemarin, kalian bisa mengejar senhasnya itu sebelum wisuda April kali ini. Dan perlu diingat kalau bisa ya untuk jadwal senhas itu di bulan Februari, karena untuk pendaftaran di sini itu adalah 1 bulan sebelum wisudanya gitu. Jadi kalau misalkan wisudanya April, artinya di sini itu adalah di bulan Maret seperti itu. Dan perlu diingat juga kan kalau misalkan kalian sudah senhas itu kan pasti ada beberapa revisi ya, dan itu juga mesti kalian kejar juga gitu. Belum misalkan mengurus bebas UKT ya, ikutin PA, lalu cetak buku PA ya, dan juga bebas perpus gitu. Itu kan mungkin bisa memakan waktu juga gitu. Jadi kalau bisa ya, kalau misalkan kalian mengejar wisuda April itu bisa mungkin senhasnya itu adalah di bulan Februari ya, supaya bisa mengejar di museum Maretnya gitu. Nah, kalau misalkan tidak kekejar juga, maka bisa ambil di wisuda Juli. Nah, di sini kalau tanggalnya itu adalah tanggal 12 Juli 2025. Ini adalah kalender TA secara defaultnya gitu. Nah, lalu berikutnya adalah ini tadi sudah saya jelaskan untuk isi form TA maksimal tanggal 24 Januari 2025 di pukul 12 ya. Untuk angkatan 2018 sampai 2021 yang baru mengambil mata kuliah TA di semester ini. Nah, nanti pada saat ngisi form itu nanti ada list dosen yang bisa kalian pilih ya. Jadi kalau metrik kalian sudah mengambil di semester kemarin atau misalkan ngambil semester sekarang juga itu nggak masalah ya. Yang penting pada saat kalian pilih di form itu ya, itu nanti disesuaikan dengan metriknya masing-masing ya. Kalau di RSK itu ada Pak Alam, Pak Samudra, Bupati sama Pak Iswari. Di NI itu ada Pak Andika, Pak Iqbal, Bunia sama Bu Linda. Kalau di Wisman itu ada Bu Lina, Bu Intan yang sedang masih S3 ya, Pak Faisal, Pak Abid, Pak Wahyudi sama Bu Serin. Kalau di Levoti, Pak Zaki, Bu Dian, saya,
Bu Dini sama Pak Suryo. Jadi nanti untuk yang baru mengambil mata kuliah TA kali ini harus menyesuaikan dengan metiknya masing-masing. Nah, dari metik masing-masing di sini setidaknya minimal kalian sudah atau sedang minimal mengambil 3 MKP sesuai dengan metiknya. Ya, seperti itu. Nah, untuk bimbingan TA itu apa namanya dalam seminar proposal yang akan kalian tempuh ya, itu minimal adalah 1 kali dengan dosen 1 ya, 1 kali dengan dosen pembimbing 2 ya. Itu untuk acara bimbingan seminar proposal. Kalau yang untuk Semhas itu adalah minimal 10 kali dengan akumulasi dari dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang sudah termasuk yang sebelum Sempro ya. Jadi misalkan di Sempro sudah 3 kali dengan dosen 1 dan 3 kali dengan dosen 2 kan totalnya ada 6 ya. Nah, nanti sisanya 4 kali itu bisa digunakan untuk apa namanya syarat di pendaftaran seminar hasil. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah banyak di seminar proposal, artinya pada saat pendaftaran seminar hasil itu tinggal bisa apa namanya mengejar sisanya saja gitu, minimal 10 kali. Kalau misalkan mau lebih dari 10 kali juga silakan gitu ya. Tapi tentunya kita itu adalah kita mengejar minimal di sini. Nah, untuk masing-masing tugas dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, pembimbing 1 pembimbing 2 itu bisa dilihat di sini ya. Nanti akan saya share juga untuk slide-nya di DCR. Nah, di sini juga ada tambahan ya. Jadi semua mahasiswa ya, baik yang apa namanya sudah sempro kemarin ya, atau nanti akan mau melakukan sempro di semester ini dan semester juga, itu adalah maksimal 31 hari kalender tanggal ujian TA. Ya, jadi bukan 31 hari apa namanya hari kerja ya. Jadi di sini kita patokannya adalah 31 hari kalender. Nah, misalkan sempronya itu adalah tanggal 13 Februari kali ini ya. Maka nanti batas revisinya itu adalah tanggal 13 Februari. Seperti itu ya untuk batas revisinya. Dan mungkin di sini ada sedikit tambahan juga. Jadi setelah saya cek yang sudah sempro ya di semester kemarin apa namanya waktu itu ada 59 mahasiswa ya. Jadi apa namanya di sini kalau saya lihat apa namanya sejak hari ini nanti sampai 31 hari ke depan itu kalian harus melakukan batas pengumpulan revisi seminar proposal ya, karena ini sudah dilakukan di apa namanya di semester kali ini. Nah, kalau misalkan kalian ada yang sudah apa namanya revisi sempro itu nggak apa-apa, nanti langsung di apa namanya ditaruh di ruangannya Mas Tengku ya di prodi Gerincin. Nah, di sini maksimalnya adalah tanggal 13 Februari pukul 12 di prodi Gerincin. Ya, jadi perlu diingatkan sekali lagi, yang namanya terlampir di sini itu kalian harus mengumpulkan revisi seminar proposal ini. Karena kalau misalkan melewati batas deadline kali ini ya, itu nanti akan dilakukan sempro ulang. Ya, karena di sini sudah diskusi juga dengan beberapa tim data. Di sini ada batas maksimal untuk melakukan revisi itu adalah 31 hari kalender. Ya, jadi kalau misalkan ada yang telat, itu mau nggak mau harus melakukan sempro ulang seperti ini. Ini contohnya misalkan dari 59 itu baru yang kali ini ya ada satu ya di nomor 44 Rahmawati itu sudah apa namanya sudah menunjukkan revisi seminar proposal karena nanti akan melakukan Semhas di minggu depan. Ya, seperti itu ya, misalkan melakukan pengumpulan revisi seminar proposal. Oke, mungkin kalau untuk sosialisasinya ini mungkin hanya segini dulu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Dari apa namanya sosialisasinya kali ini, saya tunggu beberapa menit ya. Ya, silakan dari Raken. Izin bertanya, Kak.
Ya, silakan. Untuk yang pengumpulan revisi itu yang lembaran kita print dari Pak Mas Tengku ya Pak? Ya, jadi yang sudah sampel lalu minta ke Mas Tengku kan itu ada revisi ya yang ada untuk tanda tangan dari dosen pembimbingnya. Itu nanti dikumpulkan sebelum tanggal deadline ini ya, ini realisasi tanggal segini. Nah, gitu ya Rakan ya. Apa sudah cukup jelas? Berarti bukan sekalian kita daftar Semhas tanpa berarti pengumpulan Itu nanti nggak masalah. Justru kalau misalkan mau daftar Semhas, berarti kan udah lebih apa namanya lebih oke gitu. boleh terpisah gitu Pak, pengumpulan sama pendaftaran tuh boleh terpisah tuh. Ini mau daftar Semhas juga nggak atau masih belum? Belum Pak, masih ngumpul itu aja revision tuh nggak masalah berarti Pak. Oh gitu. Ya udah paling gini aja apa namanya? Eh, dari Raken di sini itu kalau bisa fokus ini dulu aja. Pengumpulan revisi sempro dulu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Dari Raffi silakan. Izin bertanya Pak, Ya. untuk yang semester depan masih ada ngambil MHP, Hmm. itu sistem masih semhas dan kompringnya apakah harus nunggu nilai keluar atau boleh ketika nilai belum keluar ya Pak? Terima Oke. Untuk yang masih mengambil mata kuliah di semester genap kali ini, untuk jadwal sempro dan Semhas itu dibebaskan. Jadi boleh misalkan Semhasnya mau duluan ya sebelum batas untuk nilai akhir apa namanya ya. Tapi nanti pada saat untuk keluarnya PA itu setelah apa namanya nilai mata kuliah keluar. Ya, artinya di sini kita ambil opsinya itu adalah di tanggal 6 ini. Kalau misalkan ada yang masih ngambil mata kuliah seperti itu. Gitu ya, dari Rafiq, apa sudah cukup dulu? Berarti untuk pelaksanaannya bisa kapan saja, namun untuk penjemputan nilainya sesuai dengan tanggal input nilainya Pak. Ya, Jadi seperti itu. semua nilai keluar. Hmm. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi? Sambil nunggu ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan respon dulu. Ya, silakan dari Akila. Baik Pak, sebelumnya izin bertanya, untuk yang mengambil mata kuliah di semester 8 hanya tugas akhir, apakah ada pemotongan UKT atau tetap UKT full Pak? Oh ya, kalau sesuai dengan pengalaman kemarin, biasanya ya, yang kurang dari 5 SKS atau sama dengan 5 SKS, biasanya dapat keringanan itu tadi apa namanya yang saya lupa 50% atau 25% gitu. Nanti coba ditanyakan saja ke apa namanya fakultas atau ke prodi, biasanya itu bisa mengajukan gitu. Jadi kalau misalkan kalian cuma mengambil mata kuliah PA saja di sini, itu biasanya ada hak untuk apa namanya keringanan UKT karena cuma mengambil PA saja. Gitu. Ya. Begitu Akila, Pak sudah jelas? Halo? Baik, jelas Pak. Berarti ditanyanya ke fakultas ya Pak? Ya, coba tanya ke fakultas dulu aja. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, silakan ada yang mau bertanya lagi. Saya tunggu masih beberapa menit ya. Ya, dari JSK silakan. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya Pak. Kan tadi yang mau ambil PA di 8, kan ada tuh Pak mau di bawah. Sorry. Suaranya kurang jelas ya. Betul. Sebentar Pak. Belum, coba. Belum. Cek, apakah sudah serang Pak? Udah. Oke. Jadi kan yang mau ngambil TA di semester 8 nanti ada ngisi GIPOM gitu Pak untuk penentuan pembimbing seperti itu. Dan juga topiknya seperti itu kan Pak. Ya. Nah, itu linknya ada di web atau bagaimana Pak? Ataukah Bapak membagikan bagaimana? Oke.
Untuk yang linknya nanti akan saya share setelah ini beres ya. Biasanya kalau untuk yang jasa kemarin itu nanti akan di-share di via Google Form. Nanti akan saya share di GCR setelah ini beres. Gitu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, berikutnya Andrianta, silakan. Izin bertanya Pak, untuk yang sebelumnya udah ngambil TA itu ngisi Giform lagi apa nggak usah ya Pak? Oke, semester kemarin kamu udah ngisi belum? Gimana Pak? Semester kemarin udah ngisi belum? Sudah kan? Pak. Ya udah, berarti kalau misalkan yang sudah mengisi di semester kemarin itu tidak perlu mengisi form. Jadi yang mengisi form ini hanya untuk yang baru mengambil TA semester sekarang. Gitu ya. Oke baik Pak. Mungkin selanjutnya Pak, di sini kan ada dibilang input nilai TA itu 6 Juni. Tapi untuk yang sebelumnya udah sempro itu apakah input nilainya itu bisa sesuai dengan setelah selesainya revisi dari Semhasnya itu Pak? Ya, kalau misalkan tidak mengambil mata kuliah selain TA itu bisa ya setiap Jumat gitu. Tapi kalau misalkan ternyata masih ada mata kuliah selain TA di semester ini itu mau nggak mau di tanggal 6 Juni. Gitu ya. Sedikit jelas. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang berikutnya dari Ilham, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Untuk pendaftaran seminar hasil di bulan ini Pak, terakhir kali seperti Rahmawati itu Pak, kapan Pak? Untuk terakhir kali daftar seminar hasil ya? Sudah dimulai. Boleh kalau dimulai sekarang. Asalkan gini, sudah input KRS di TA-nya. Ya. Jadi Pak nanti disiapkan ngambil KRS lagi ya? Seperti itu. Oh baik Pak. Oke. Berikutnya dari Haris sekarang. Pak izin bertanya Pak, untuk minimal penonton dalam seminar proposal ada berapa ya Pak? Yang penting ada penonton aja. Yang penting ada penonton. Intinya gitu ya. Jadi bukan harus 10 atau 15 gitu, yang penting ada penonton. Oke, selanjutnya Pak, untuk sebelum kita melakukan seminar proposal, apakah kita ada kewajiban untuk menghadiri seminar proposal rekan kita Pak atau bagaimana? Oke. Kalau untuk kewajiban itu ya, mungkin saya masih belum menentukan ya kurikulumnya apakah harus nanti ada juga, tapi nanti sambil berjalan waktu nanti akan diumumkan kemudian. Gitu Haris. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya ini siapa ya? Muhammad siapa nih? Sorry. Izin Pak. Ya. Untuk bebas UKT di semester genap ini syaratnya apa aja Pak? Apakah cukup dengan sidang hasil sebelum pembayaran hari terakhir pembayaran UKT atau sampai nilai keluar dulu Pak atau gimana Pak? Sorry, ini bebas UKT maksudnya gimana? Kamu udah Senmas belum? Atau belum? Baru sempro sih Pak. Oh baru sempro. Itu kan bukan bebas UKT ya jatuhnya, tapi lebih ke keringanan ya. Oh berarti tetap nggak bisa ya Pak? Kalau misalnya saya ngejar nih sidang minggu depan misalnya gitu Pak? Ya itu tadi sudah masuk KRS soalnya. Gitu. Oh tetap nggak bisa berarti ya Pak? Seperti itu. Karena gini, mulai minggu ini itu sudah masuk untuk KRS nasional. Gitu. Oh ya oke. Baik Pak, terima kasih. Oke, silakan yang dari lain ada yang mau bertanya? Oke, sambil nunggu ya beberapa menit. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya silakan bertanya.
Oke. Dari Hari silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jika ingin mengisi G-form TA-nya, hal apa saja ya Pak yang perlu disiapkan? Oh ya, bentar. Ini saya sekalian share dulu ya. Baik, Pak. Oke, mungkin bisa kelihatan ya di sini contoh form yang sebenarnya hampir sama lah dengan kemarin, cuma beda tanggal aja nanti. Di sini batas pengisiannya itu maksimal tanggal 24 di sebelum Jumatan ya. Jadi supaya dari kami juga nanti bisa untuk akomodir untuk pemilihan dosen lebih masuk. Nah, yang di situ adalah nama lengkap mahasiswa, ya, ini mahasiswa, IPK, jumlah SKS ya. Jadi kalian harus hitung dulu. Ya, kalau bisa sebelum isi form itu kalian kan ada ini ya di Jakarta itu apa namanya download maksudnya terakhir lah gitu. Mana yang berapa yang sudah lulus ya. Kalau misalkan yang masih ada itu berarti nggak dianggap belum dianggap lulus ya. Jadi harus dihitung ulang juga. Nah, lalu juga isi email ITERA, lalu classmate yang telah diambil ya. Kalau misalnya yang masih sedang diambil sekarang itu nggak apa-apa. Jadi sesuai dengan classmate sekali diambil juga. Nah, baru di sini adalah NKP 3 ya, yang sesuai dengan metrik kalian masing-masing. Ya. Jadi misalkan kalau di apa namanya di POSI ya, itu kan ada sistem pendukung keputusan ya, data analitik sama sistem interface misalkan itu maksudnya ke bagian POSI. Kalau misalkan yang lain ya disesuaikan dengan metrik yang masing-masing. Nah, baru yang berikutnya adalah pemilihan dosen prioritas 1 sampai 3. Jadi kenapa ini ada 3 supaya bisa kalau misalkan yang dosen yang satu yang penuh itu nanti di apa namanya bukan dialihkan ya, tapi lebih ke dosen yang lain yang bisa mengakomodir jumlah kuotanya. Nah, di sini kebetulan di sini ada sama semua ya yang ada di sini, dan juga ada judul topik TA yang kalian akan terancang kepada dosennya. Gitu. Nah, misalnya itu upload 2 ini ya apa namanya bukan 2 file ya, tapi 2 lembar. Yang satu itu kasusnya terakhir, yang kedua adalah KHS semester terakhir. Lalu nanti dibuat dalam satu file PDF dan tidak perlu tanda tangan. Karena kalau misalkan kalian download kasusnya itu kan ada apa namanya di kanan bawah itu adalah dari tanda tangan padekan ya. Itu nggak perlu tanda tangan, cukup hanya upload filenya saja. Sisanya adalah kalian tinggal mengklik setuju atau tidak setuju untuk persetujuan tugas akhir. Oke, begitu ya dari Hari ya. Kira-kira ada yang baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Bentar, ini saya sharing dulu. Bentar. Oke, sebentar. Oke, dari Reja, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Semester lalu kan saya ikut MBKM Pak. Nah, sedangkan semester ini nilainya belum keluar. Jadi untuk ngisi G-form nanti kayak KHS yang semester kemarin atau yang kemarinnya lagi Pak? Atau gini aja, kamu download bukan download ya, apa namanya? Isinya mungkin mendekati tanggal 24 aja gitu. Jadi itu ada info nggak kapan paling lambat dari MBKM? Belum tahu sih Pak, lagi diajuin ke akademik kata dosen MBKM. Ya kalau bisa kayak gitu ya mau nggak mau ya isinya pas tanggal 24 itu ya, 24 pagi lah ya. Kalau misal tanggal 24 belum keluar juga itu gimana? Nanti kabari saya aja. Oke, baik Pak. Ya. Oke. Yang berikutnya siapa tadi, ada yang rekan ya tadi? Iya Pak, izin bertanya Pak, kasusnya sama kayak Reza, tapi kalau ini ada beberapa mata kuliah, 2 mata kuliah lagi sih Pak yang belum keluar nilainya. Jadi kira-kira gimana Pak? Mata kuliah wajib ya? Pilihan?
metodologi penelitian sama biomekanika Pak, MKP. Oh, oke. Nanti itu aja pas mendekati tanggal 24 aja mungkin. Coba kabar saya aja. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kita tunggu beberapa menit.
Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, jadi nanti untuk set ini nanti akan share di GCR sama untuk link pengisian Google Form juga akan diisi di GCR. Oke, baik. Mungkin sebelum kita tutup pertemuan hari ini, mengucapkan alhamdulillah, alamin. Jadi untuk kegiatan kali ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.